Yo yo yo, halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian tetap sehat semua ya. Jadi, pada kali ini, Animik mau membawakan sebuah film yang bercerita tentang seekor bangau yang harus mengantarkan bayi kepada calon orang tua. Dalam perjalanannya, dia ditemani oleh gadis remaja yang selalu membuat masalah. Gimana keseruannya ya? Tapi, sebelum mulai, aku ingetin buat kalian bahwa video ini mengandung konten yang berbau spoiler. Yuk, tanpa berlama-lama, ini dia Stork. Pada zaman dahulu kala, para bangau mempunyai tugas yang mulia, yaitu mengantarkan bayi kepada calon orang tua. Dengan penuh perjuangan, para bangau melewati berbagai macam bahaya untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, pada masa kini, para bangau sudah berpindah profesi menjadi kurir pengiriman barang. Dari antara para bangau itu, terdapat Junior, seekor bangau dengan pengiriman barang terbanyak. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Junior dipanggil untuk menghadap bos yang bernama Hunter. Hunter mengatakan pada Junior bahwa dia akan naik jabatan, sehingga Junior dia pilih sebagai bos yang baru. Namun sebelum itu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu mengusir gadis bernama Tulip keluar dari perusahaan. Jadi, waktu bayi, Tulip ini harusnya diantar bangau bernama Jasper ke calon orang tuanya. Namun, si Jasper ini terpikat dengan keimutan Tulip dan berusaha merawat Tulip sendiri. Akibat dari ulah Jasper, Tulip kehilangan GPS-nya dan para bangau terpaksa harus merawatnya. Setelah itu, Junior langsung mendatangi Tulip untuk berbicara. Namun, Tulip sedang menguji jetpack yang dia buat bersama dengan teman-temannya. Uji coba berhasil, namun teman Tulip yang merupakan seekor ayam malah terbang terlalu cepat dan menabrak Tulip dan teman-teman lainnya. Untungnya, mereka semua berhasil selamat. Namun, parasut Tulip malah terbakar dan menyebabkan kebakaran di perusahaan. Tulip merasa bersalah dan kelihatan sedih karena kejadian itu, sehingga Junior jadi tidak tega untuk memecatnya. Dalam kebingungannya, Junior memiliki ide untuk memperkerjakan Tulip pada divisi penerimaan surat yang berada di gedung kuno. Junior langsung memerintahkan Tulip agar dia tetap bekerja di situ dan tidak boleh meninggalkan gedung. Dengan begitu, Junior sudah berhasil menyingkirkan Tulip dari perusahaan utama. Scene berganti ke Nate, seorang anak kecil yang sedang bermain sendirian. Saat itu Nate merasa kesepian karena orang tuanya terlalu sibuk bekerja. Untuk mengobati kesepiannya, Nate meminta adik kepada orang tuanya. Namun, kedua orang tuanya tidak mau memberinya adik. Akhirnya, Nate yang kesepian memutuskan untuk mengirim surat kepada para bangau untuk mengirimkannya adik. Surat tersebut sampai ke tempat Tulip dan dia langsung segera menuju ke mesin pembuatan bayi. Junior melihat Tulip lewat CCTV dan dia berusaha menghentikannya. Namun, sayang sekali Junior terlambat. Walaupun terlambat, Junior masih berusaha menghentikan mesin itu dan berjuang untuk meraih tombol pemberhentian. Dengan mengorbankan satu sayapnya hingga patah, Junior berhasil menekan tombol tersebut. Namun ternyata, mesin itu sudah selesai membuat bayi. Untuk menyembunyikan si bayi, mereka berencana untuk pergi menuju ruang kerja Tulip. Namun, mereka malah terpergoki oleh rekan kerja Junior yang bernama Pigeon Toddy. Setelah sampai, Junior mulai menyalakan GPS bayi tersebut dan di situ terlihat tempat tujuan pengantaran. Mengetahui hal itu, Junior langsung bergegas untuk berangkat. Namun, karena sayapnya patah, dia tidak bisa terbang. Dalam keputusasaannya, Junior melihat sebuah pesawat milik Tulip dan akhirnya mereka menggunakan pesawat itu untuk mengantar si bayi.
Sementara itu, Ned sedang mempersiapkan tempat untuk para bangau meletakkan calon adiknya. Namun, sang ayah yang mengetahui hal itu mencoba untuk memberitahu Ned bahwa bangau sekarang tidak mengantar bayi lagi. Walaupun begitu, Ned tetap bersikeras untuk membangun tempat itu. Sehingga, karena kasihan, ayahnya pun membantunya. Sementara itu juga, Toddy berangkat untuk menyelidiki apa yang dilakukan Junior. Scene kembali ke Junior dan Tulip yang dalam perjalanan mengantarkan bayi. Pada saat itu, si bayi menangis sangat kencang, sehingga membuat Tulip ini tidak tahan untuk mengeceknya. Akhirnya, karena Tulip melepaskan setirnya, mereka pun terjatuh. Untung saja mereka berhasil selamat. Namun, karena Junior marah dengan kecerobohan Tulip, dia meninggalkannya, dan dia berusaha untuk mengantarkan bayi itu sendiri dengan berjalan kaki. Sialnya, Junior malah dicegat dan ditangkap para serigala yang lapar. Ketika Junior sudah sadar, dia melihat bahwa dirinya sedang disekap bersama Tulip yang ternyata juga tertangkap. Saat mereka sedang berdebat, para serigala datang dengan membawa si bayi, dan mereka sedang berebut siapa yang boleh makan bayi itu duluan. Ketika mereka mau memakannya, para serigala malah terpikat dengan keimutan si bayi, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Akhirnya, para serigala memutuskan untuk mengadopsi bayi itu menjadi bagian dari kelompoknya. Karena hal itu, Tulip dan Junior memiliki ide untuk membohongi para serigala. Jadi, Tulip meminta para serigala melepaskan mereka agar dia dan Junior bisa menghibur si bayi itu dan membuat para serigala itu senang. Akhirnya dengan trik itu, Tulip dapat memukul pemimpin serigala dan berhasil membawa bayi itu untuk keluar dari gua. Para serigala tidak terima dan mereka mulai mengejarnya. Tulip hampir dimangsa para serigala, namun Junior berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, mereka berhasil pergi dengan menggunakan pesawat Tulip yang dia sudah perbaiki dan rubah menjadi kapal. Sementara itu, Ibu Ned melihat dia dan ayahnya yang sedang bersenang-senang untuk membangun tempat bermain bagi calon adiknya. Setelah berbincang-bincang, si ibu ini malah akhirnya ikut membantu Ned dan mereka bertiga pun bersenang-senang. Scene kembali ke Tulip dan Junior yang sedang beristirahat di tepi laut. Mereka berencana untuk berangkat besok pagi dengan menggunakan kapal besar yang berangkat dari pelabuhan. Sayangnya, istirahat mereka ini terganggu karena si bayi ini nggak bisa tidur dan terus-menerus menangis, sehingga mereka harus menjaganya sepanjang malam. Namun, mereka nggak sadar bahwa ternyata Toddy sudah berhasil menemukan mereka dan langsung melaporkannya pada Hunter. Hunter yang mengetahui hal itu langsung menyusun rencana untuk melenyapkan si bayi sebelum diketahui seluruh bangau dan membuat perusahaannya tambah kacau. Pagi hari telah tiba. Tulip dan Junior melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan si bayi, sedangkan Ned dan keluarganya sudah selesai membuat tempat bermain untuk calon adiknya. Sementara itu, Hunter ini sudah berhasil mengubah GPS dari bayi tersebut agar Junior bisa masuk ke perangkapnya. Junior dan Tulip berhasil sampai ke pelabuhan dan mereka langsung lari ke arah kapal yang hendak berangkat. Namun, para serigala ini berhasil menyusulnya dan berusaha menangkap mereka. Ketika mereka hampir sampai ke kapal, Junior malah terhalang oleh kaca. Jadi, para bangau itu punya kelemahan, yaitu nggak bisa ngelihat kaca. Sehingga, Tulip akhirnya membantu dengan mengarahkan jalan Junior. Sayangnya, karena terhambat, para serigala akhirnya berhasil mengepung mereka. Namun ternyata, Jasper sudah mengikuti mereka dan segera menyelamatkan mereka dari para serigala. Setelah itu, Jasper memberitahu bahwa selama ini dia merasa bersalah kepada Tulip, dan dia juga mengumpulkan pecahan GPS dari Tulip hingga kurang satu bagian.
Secara kebetulan juga, ternyata tulip ini memiliki satu bagian itu tadi. Dan ketika disatukan, akhirnya GPS tulip berfungsi kembali dan menunjukkan letak rumahnya. Junior yang mengetahui hal itu langsung menyuruh tulip untuk pulang, dan dia akan mengantarkan bayi itu sendirian. Setelah itu, Junior berhasil mengantarkan si bayi. Namun ternyata, tempat itu adalah perangkap dari Hunter. Hunter langsung menangkap Junior, dan dia juga menyuruh para penguin untuk menyembunyikan bayi itu agar tidak ada yang tahu. Sementara itu, Tulip memiliki perasaan yang gak enak, sehingga dia menyusul Junior dan mendapati bahwa Junior ini sedang disekap. Junior langsung menjelaskan semua yang terjadi, dan mereka langsung bergegas berangkat ke perusahaan dengan cara memesan sebuah paket dan langsung mengembalikannya. Namun, mereka masuk ke dalam paket yang dikembalikan itu. Sesampainya di sana, mereka langsung mengejar para penguin dengan menggunakan penyamaran. Setelah itu, mereka berhasil sampai ke tempat para penguin dan pertarungan pun terjadi. Akhirnya, mereka berhasil mengambil kembali si bayi dan meminta teman Tulip menyediakan jetpack untuk mengantar bayi itu. Namun karena jetpacknya hanya satu, Tulip berebut dengan Junior untuk mengantarkan si bayi, sehingga mereka malah ketahuan oleh Hunter dan seluruh bangau lainnya. Mereka langsung dikepung oleh seluruh bangau, namun Junior malah memasukkan semua surat dari calon orang tua dan membuat mesin pembuat bayi itu bekerja. Karena hal itu, ribuan hingga jutaan bayi akhirnya muncul dan membuat para bangau langsung jatuh cinta. Namun, si Hunter ini masih nggak terima, dan dia mulai menggunakan sebuah mesin untuk menghancurkan tempat itu. Untung saja, si bayi berhasil menekan suatu tombol, hingga membuat Hunter malah terjatuh. Kejatuhan Hunter malah menyebabkan seluruh perusahaan ikut jatuh, kecuali tempat pembuatan bayi. Setelah itu, Junior yang sayapnya sudah sembuh mendeklarasikan bahwa tugas dari bangau kembali menjadi pengantar bayi, bukan kurir barang. Dan Junior juga langsung menyuruh semua bangau untuk mengantarkan para bayi tersebut. Akhirnya, Junior dan Tulip berhasil mengantarkan bayi itu kepada Ned. Ned sekeluarga pun langsung bahagia, begitu juga dengan Junior dan Tulip. Setelah itu juga, Tulip pulang ke rumahnya dan menemui seluruh keluarganya. Mereka semua pun bahagia, dan film pun berakhir. Jadi, itu dia cerita dari film Stork. Gimana menurut kalian filmnya? Kalau menurut Animix sendiri sih, ini film agak aneh ya, terutama pada proses pembuatan bayinya. Bener-bener kayak proses bikin barang aja. Tapi di luar dari hal itu, film ini memiliki cerita yang lucu dan seru banget sih. Oh iya, film ini juga berhasil menggambarkan mitos dari burung bangau yang mengantarkan bayi, tapi dengan dibalut komedi dan kehidupan modern. Ya, itu aja cerita dari film ini. Semoga kalian terhibur ya. Kalau begitu, Animix undur diri dan sampai bertemu di film-film selanjutnya. Bye-bye.